Sudah semua selesai, kita akan kembali seperti biasa, normal. Hari Minggu kita bersekutu bersama-sama di gereja. Amin. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul memaknai pencobaan. Saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2, 3, dan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sebelum kita meneruskan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami kembali boleh beribadah, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Kami bersyukur juga untuk kesempatan kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau membuka hati kami, mengurapi kami, dan juga mencurahkan atas kami roh hikmat dan pewahyuan, supaya kami dapat menangkap kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang Tuhan sudah tetapkan, hamba menyerahkan diri sekali lagi. Tuhan urapi hamba-Mu, curahkan atas hamba-Mu roh hikmat dan pewahyuan, kuduskan mulut bibir hamba dan seluruh keberadaan hamba. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi rema bagi setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita memaknai atau memandang pencobaan atau persoalan akan menentukan respon kita. Dan respon kita akan menentukan tindakan kita. Misalnya saudara, wabah COVID-19 yang kita alami saat ini. Setiap orang memaknainya dengan berbeda-beda. Ada yang memaknai sebagai peluang bisnis atau usaha. Dan mereka merespon dengan penuh semangat, penuh antusias, dan penuh dengan gairah. Sehingga ada mereka, karena itu dianggap sebagai peluang bisnis, ada yang membuat atau menjual masker, ada yang menjual vitamin-vitamin, obat-obatan, ada juga yang menjual sembako online dan sebagainya. Karena mereka memandang ini peluang bisnis, mereka merespon dengan antusias, dengan semangat. Ada juga yang memaknai sebuah ancaman, sebuah wabah yang menakutkan. Maka respon mereka adalah takut, khawatir, dan panik. Lalu tindakan mereka apa? Menimbun bahan pokok atau sembako. Takut nanti sembako langka atau sembako hilang. Mereka menjadi kelaparan dan sebagainya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita merespon sebuah pencobaan? Bagaimana kita memaknai sebuah pencobaan sehingga kita memberi respon atas pencobaan itu dengan benar, dan tindakan kita pun menjadi benar. Nah saudara, kita sebagai anak Tuhan harus memaknai pencobaan itu yang pertama. Pencobaan bukan dari Tuhan. Yakobus 1:13 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi saudara, yang pertama kita harus mempunyai sikap. Kalau ada pencobaan, ada persoalan atau pencobaan seperti yang sekarang ini terjadi di tengah-tengah bangsa kita, di dalam kehidupan kita, kita harus ingat bahwa ini bukan dari Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan masalah pencobaan itu terjadi dalam hidup kita. Virus corona bukan dari Tuhan, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan mau melihat respon kita.
Apakah kita takut, khawatir, atau panik? Respon orang percaya seharusnya tidak panik dan tidak menyalahkan siapapun, terlebih menyalahkan Tuhan. Orang percaya tidak boleh bertanya, mengapa ini terjadi Tuhan? Mengapa pencobaan ini terjadi Tuhan? Mengapa wabah ini harus terjadi? Tetapi seharusnya kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku belajar dari peristiwa ini? Tuhan, apa yang Kau ingin aku belajar dari wabah ini? Apa yang Tuhan Kau inginkan aku belajar dari peristiwa ini atau dari wabah corona ini Tuhan? Jadi saudara, jangan pernah berpikir bahwa wabah ini berasal dari Tuhan. Atau pencobaan berasal dari Tuhan. Pencobaan tidak pernah berasal dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mencobai siapapun dan Dia pun tidak bisa dicobai oleh siapapun. Yang kedua, pencobaan adalah untuk menguatkan iman kita. Yakobus 1:2 tadi berkata, saudara-saudara, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Pencobaan yang kita alami adalah untuk melatih otot-otot rohani kita supaya iman kita semakin kuat. Tuhan mengizinkan pencobaan datang kepada kita supaya iman kita makin kuat. Makin bertumbuh, makin meningkat supaya kita cakap menanggung segala perkara, menanggung segala sesuatu. Sehingga kita bisa berkata seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita supaya iman kita semakin kuat, iman kita semakin meningkat, iman kita semakin bertumbuh. Orang yang imannya bertumbuh, orang yang imannya kuat, saudara, dia akan tidak mudah putus asa. Orang itu tidak mudah putus asa, tetapi orang itu akan selalu penuh dengan pengharapan. Dia akan memiliki pengharapan dan selalu berpikir positif. Tidak mudah putus asa. Ini orang yang imannya kuat. Selalu memiliki pengharapan, selalu optimis, selalu berpikir yang positif. Orang yang imannya kuat tidak mudah stres, tetapi selalu penuh dengan sukacita. Penuh dengan sukacita, penuh dengan pujian dalam keluar dari hatinya. Tidak mudah stres. Tapi orang yang imannya lemah, mudah stres. Dan orang yang imannya kuat, dia tidak mudah bersungut-sungut. Tidak mudah gampang menyalahkan orang lain, tidak mudah menyalahkan keadaan, tidak apalagi menyalahkan Tuhan. Tetapi orang yang imannya kuat, dia akan mampu mengucap syukur dalam segala perkara. Jadi saudara dikasih Tuhan, Tuhan mengizinkan pencobaan datang dalam hidup kita supaya iman kita makin kuat. Tuhan melatih otot-otot rohani kita melalui pencobaan. Sehingga kita tidak mudah menjadi orang yang putus asa. Orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi kita akan, ketika iman kita kuat, kita memiliki pengharapan. Dunia boleh kehilangan pengharapan, dunia boleh putus asa, tetapi orang-orang Kristen yang imannya sudah terlatih dan menjadi kuat, dia selalu memiliki pengharapan, selalu penuh dengan gairah, selalu berpikir yang positif, dan tidak mudah stres. Dan sebaliknya, dia akan selalu penuh dengan sukacita, penuh pujian dalam hati, keluar dari hatinya, dan ucapan syukur. Yang ketiga, pencobaan Tuhan izinkan kepada kita terjadi karena untuk memurnikan iman kita. 1 Petrus 1:6 berkata, bergembira akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu,
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara dikasih oleh Tuhan, Alkitab seringkali membandingkan pencobaan dengan api pemurni logam yang membakar segala yang tidak murni. Seorang pengrajin perak ditanya, bagaimana Anda tahu bahwa perak itu murni? Dia menjawab, kalau saya sudah bisa melihat bayangan saya di dalam perak itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, bila Anda sudah dimurnikan, orang akan bisa melihat Kristus dalam hidup kita, dalam diri saudara. Pencobaan juga untuk memurnikan iman kita. Seringkali orang pergi ke gereja atau mengikut Yesus dengan motivasi yang tidak murni. Orang yang tidak murni imannya akan mudah kecewa ketika mengalami masa-masa sulit. Saudara, pencobaan yang Tuhan izinkan, bahkan saat ini COVID yang Tuhan izinkan, Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Tuhan sedang memurnikan iman anak-anaknya. Sebab ada orang ikut Tuhan, banyak orang pergi ke gereja dengan motivasi-motivasi yang tidak murni. Ada orang ke gereja supaya apa? Supaya diberkati oleh Tuhan. Ada orang pergi ke gereja supaya apa? Supaya saya disembuhkan oleh Tuhan. Ada orang pergi ke gereja supaya apa? Supaya saya mungkin mendapat jodoh. Ada orang pergi ke gereja untuk apa? Supaya saya mendapatkan pekerjaan. Karena ada orang yang minta dibaptis. Untuk apa dibaptis? Karena persyaratan di tempat dia melamar pekerjaan harus menunjukkan surat baptis. Nah, saudara, hal-hal seperti ini harus dimurnikan. Orang ke gereja ingin mencari partner bisnis, sehingga mereka pergi ke gereja. Karena di gereja banyak orang-orang atau bisnismen. Terlebih di gereja-gereja yang besar. Sudah dikasih Tuhan, ada kisah Karl Marx. Saudara, ketika Karl Marx masih kecil, masih muda, papanya adalah anggota gereja Katolik. Tapi kemudian papanya pindah lagi ke gereja Protestan. Karena apa? Karena di gereja Protestan itu ada partner bisnisnya yang bergereja di situ. Lalu mereka ribut, ada masalah, lalu pindah lagi ke gereja Katolik. Nah, sudah dikasih Tuhan, kemudian Karl Marx mulai berpikir, oh ternyata orang ke gereja bukan sesungguhnya mencari Tuhan, tapi ternyata mencari peluang-peluang bisnis. Itu kesimpulan dia karena dia melihat papanya melakukan hal itu. Nah, iman yang seperti ini harus dimurnikan dengan pencobaan. Dan bila ia bertahan, maka iman mereka akan murni seperti emas dan iman mereka akan diperkenan kepada Tuhan. Iman yang murni itu adalah iman yang bisa berkata, sekalipun Tuhan belum memberkati aku, sekalipun Tuhan tidak memberkati aku akan tetap setia kepada Tuhan. Iman yang murni akan berkata, sekalipun Tuhan tidak menyembuhkan aku atau belum menyembuhkan aku akan tetap setia kepada Tuhan. Aku akan tetap setia ikut Tuhan. Aku akan tetap mengiring Tuhan. Aku akan tetap ke gereja. Aku akan tetap melayani. Aku akan tetap aktif dalam persekutuan. Sekalipun apa yang kuharapkan belum terjadi. Itu iman yang murni. Dan iman yang seperti ini menggetarkan hati Tuhan. Dan iman yang seperti ini yang diperkenan oleh Tuhan. Yang keempat, pencobaan membentuk karakter kita. Yakobus 1 ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, Tuhan ingin membentuk kita menjadi sempurna. Menjadi sempurna artinya agar mempunyai karakter seperti Yesus. Karena itu dia membawa kita
melewati pengalaman-pengalaman yang sama seperti apa yang dialami oleh Kristus. Yesus pernah mengalami kesepian. Yesus pernah mengalami pencobaan. Yesus pernah mengalami tekanan. Yesus pernah mengalami kecaman. Yesus pernah mengalami penolakan dan penderitaan-penderitaan yang lain. Tuhan membiarkan kita mengalami itu semuanya, supaya karakter kita semakin lama semakin serupa dengan karakter Kristus. Jadi pencobaan Tuhan kadang pakai untuk membentuk kita, supaya kita memiliki karakter seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan seperti yang Bapa di surga inginkan, yaitu karakter seperti anaknya sendiri. Jadi saudara, kalau Tuhan izinkan terjadi pencobaan, berarti Tuhan sedang membentuk kita, supaya kita memiliki karakter serupa dengan Kristus. Dan yang kelima saudara, pencobaan tidak melampaui kekuatan kita. 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Tuhan setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Camkan dalam hati saudara bahwa pencobaan yang kita alami, persoalan-persoalan hidup yang saudara alami tidak akan melampaui kekuatan saudara. Pencobaan apapun yang saudara alami saat ini sudah disaring oleh Tuhan. Termasuk pencobaan COVID yang sedang kita hadapi saat ini, sama juga sedang disaring oleh Tuhan. Dia tidak akan membiarkan pencobaan ini terus, atau pencobaan ini melampaui kekuatan kita. Kalau ini masih Tuhan izinkan terjadi, berarti Tuhan melihat anak-anaknya masih mampu untuk bertahan, masih mampu menanggungnya. Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Haleluya. Dan yang keenam, pencobaan pasti berakhir. Saudara, ayat bagian B-nya, ayat bagian B-nya dikatakan, pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya pencobaan pasti ada jalan keluarnya, pasti berakhir. Semua ujian pasti berakhir. Tapi jangan tanya, kapan Tuhan semuanya ini berakhir? Jangan tanya, Tuhan kapan ini akan berakhir? Tuhan kapan COVID ini akan berakhir? Tuhan kapan wabah ini akan berakhir? Tetapi berkatalah, semuanya ini pasti berlalu. Semuanya ini pasti berakhir kalau sudah tiba waktu Tuhan. Pendeta Ruben Adi Abraham berkata, ketika murid atau mahasiswa sedang ujian, guru atau dosen diam. Selama mahasiswa ujian, dosen diam. Jadi saudara, kalau sekarang Tuhan masih diam, seolah-olah Tuhan tidak berbuat apa-apa, Tuhan tidak bertindak apa-apa, kelihatannya Tuhan tidak melakukan apapun, Dia berdiam, bahkan tidak berbicara apapun, berarti ujian belum selesai. Karena ketika siswa atau mahasiswa ujian, dosen itu atau guru akan diam. Teruslah ikuti ujian kita masing-masing. Sampai Tuhan Yesus, Sang Guru Agung itu berkata, ujian sudah selesai dan kalian semua lulus. Amin. Jadi sudah dikasih Tuhan, semua masalah, semua pergumulan, apapun yang terjadi, semua pencobaan, bahkan wabah COVID ini pasti ada waktunya berakhir. Ada orang berkata badai pasti berlalu. Tidak akan badai terus, tidak akan hujan terus, tapi ada waktunya muncul pelangi yang indah.
Jadi saudara dikasih Tuhan, pencobaan sehebat apapun, dia pasti berakhir. Dan kalau sekarang sepertinya Tuhan belum berbuat apa-apa, sepertinya Tuhan berdiam. Kita berdoa tapi kelihatannya Tuhan diam. Itu artinya kita masih harus menjalani ujian itu. Sebab kalau ujian sudah selesai, maka sang guru berkata, ujianmu sudah selesai dan kamu semua lulus. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan. Inilah cara kita memaknai pencobaan, memaknai persoalan, memaknai masalah. Bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan. Pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi adalah untuk meningkatkan, menumbuhkan, menguatkan iman kita. Pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi adalah untuk menguji kemurnian iman kita. Sampai di mana kemurnian iman kita? Benarkah iman kita murni benar-benar kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan dan mengasihi Dia tanpa ada motivasi-motivasi yang lain. Jadi pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk karakter kita, supaya kita memiliki karakter yang semakin lama serupa dengan karakter Kristus. Dan pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Kalaupun saat ini saudara merasa begitu berat apa yang saudara alami, ingat, tetap Tuhan menyaring, Tuhan melihat. Kalau engkau Tuhan lihat sudah tidak lagi mampu, maka Dia akan segera menolong. Dan yang terakhir kita ingat bahwa pencobaan pasti berakhir. Ujian pasti berakhir. Jadi kalau sekarang saudara, Tuhan belum melakukan apapun, Tuhan belum berbuat apapun, seolah-olah Tuhan berdiam. Kita berdoa, seolah-olah doa kita tidak tembus sampai ke surga. Jangan saudara putus asa. Sebab ujian masih berlangsung. Dan kalau ujian sudah selesai, maka Dia akan berkata, ujian sudah selesai dan kamu sudah lulus. Kiranya firman Tuhan pagi ini menjadi berkat untuk kita semua. Mari saudara kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang sederhana ini boleh Tuhan memberi kekuatan kepada kami di tengah-tengah kami mengalami pencobaan. Terlebih saat ini Tuhan, di tengah-tengah bangsa kami mengalami pencobaan yang berat, yaitu pandemi COVID-19. Tuhan, tolong kami agar kami terus bertumbuh iman kami. Iman kami semakin kuat, iman kami semakin dimurnikan. Dan juga Tuhan, supaya kami semakin hari memiliki karakter seperti karakter yang Bapa inginkan dalam kehidupan kami, yaitu karakter seperti anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengar kebenaran firman-Mu hari ini. Kau tahu Tuhan setiap pergumulan mereka. Kau tahu Tuhan apa yang menjadi persoalan yang mereka sedang hadapi. Biarlah firman-Mu akan menghibur dan meneguhkan mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Tuhan, belas kasihan-Mu kiranya Tuhan curahkan atas bangsa kami. Hanya oleh belas kasihan-Mu saja Tuhan, bangsa kami akan dipulihkan. Tanpa belas kasihan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan tidak akan ada pemulihan. Pulihkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Juga pemimpin-pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden kami, kiranya hikmat dari surga
tercurah atas pemimpin kami, presiden kami, sehingga beliau dapat memimpin bangsa ini dengan hikmat dari Tuhan di tengah-tengah bangsa mengalami percobaan yang begitu berat saat ini. Tuhan, kuatkan dan terus beri kesehatan kepada beliau, kepada Menteri Kesehatan, kepada BNPB, kepada Panglima TNI, Kapolri, dan semua Tuhan aparatur negara, pemimpin-pemimpin dari pusat sampai di daerah-daerah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.